Ini adalah pertemuan ketiga kita, di mana pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang fasifikasi. Oke, di sini adalah ini program kontrol fasi yang sudah saya buat seperti ini. Dari sini akan coba saya saya demokan dulu. Saya running. Oke, di sini saya punya sebuah kontrol fasi di mana dia memiliki 5 buah rule base. Di mana di sini ada large negatif, medium negatif, small, terus medium positif dan large positif. Apa yang dimaksud dengan rule base ini? Ini adalah kalau kita yang di large negatif atau negatif besar, dia bernilai mulai dari negatif tidak terhingga dengan center of area bernilai min 10 hingga maksimum poinnya ada di negatif 5. Kemudian di di rule base MN atau medium negatif, dia memiliki nilai minimum min 10, center of area min 5 dan maksimum maksimum nilai maksimumnya sebesar 0. Ini adalah nilai errornya. Jadi error itu adalah selisih dari nilai set point dikurangi dengan nilai output. Oke, di sini saya memiliki set point 53. Saya menggunakan set point bernilai 53. Kemudian di sini ada interval. Interval ini adalah waktu sampling dari suatu sistem kendali. Oke, saya coba running. Nah, ini adalah hasilnya. Dia fluktuasi seperti ini. Dan ini ketika kita menggunakan fasi, ini nilainya bisa seperti ini. Oke, kita lihat di sini kan ada nilai yang ada di sini. Yang saya tunjukkan ada di pojok sini. Ini adalah timing waktu untuk untuk kestabilannya dia membutuhkan kestabilan berapa detik hingga bisa mencapai nilai paling stabil. Jadi di sini ketika kita menggunakan set point 53, ini kan nilai awal outputnya kan 0 dulu, dia naik maka akan berosilasi terus-menerus hingga dia hampir stabil. Oke, ketika nilainya sudah stabil dia akan berhenti nanti. Oke, dia akan berhenti seperti ini. Nah, ini kan timingnya dia selama 33,160 detik. Oke, ini kan 33,160 detik. Kita coba running berikutnya, kita clear dulu, kita run lagi. Apakah dia waktunya tetap segini atau dia lebih cepat? Kita coba. Ini program yang saya buat sendiri dari rumus fasifikasi itu, kemudian saya gunakan sebagai software di sini. Oke, dia waktunya 17,2 detik. Yang tadi kan 33, dia lebih cepat. Oke, saya coba clear lagi, saya bersihkan lagi, kemudian saya running lagi. Apakah dia akan lebih lama daripada 17 detik? Ini adalah lanjutan program yang kedua kemarin. Jadi yang program kedua kemarin kan kita bikin rule base, kan banyaknya kan 2. Nah, dari program yang kemarin, ini saya buat suatu kontrol fasi menggunakan metode ini. Dari program yang kemarin saya modifikasi lagi, kemudian saya
gunakan sebagai kontrol fasi. Oke, ini coba dicek berapa lama dia bisa stabil. Oh, dia nggak stabil-stabil ya. Lama sekali. Oke, dia apa namanya membutuhkan waktu 54,52 detik. Oke, gimana caranya lebih cepat? Di sini ada interval. Ini bisa kita rubah. Misalkan intervalnya kita ubah jadi 10 milisecond. Oke, saya coba kita running, dia akan cepat. Nah, ini cuma 0,52 detik sudah stabil dia. Oke, ketika set pointnya saya ubah jadi 55, responnya bagaimana? Saya coba running lagi. Oke, dia langsung bisa stabil. Seperti ini. Cepat stabilnya. Nah, oke. Ini ketika intervalnya saya ganti 20, ini saya clear, saya running. Nah, dia membutuhkan waktu 1,47. Jadi, waktu interval pembacaan dari sistem kendali itu mempengaruhi dari kecepatan responsifnya apa namanya kestabilannya. Semakin kita punya apa namanya interval pembacaan timing ini apa namanya feedbacknya, maka dia akan lebih cepat stabil. Oke, saya coba pakai 5 milisecond ya. Saya running, nah dia langsung stabil dalam jangka waktu 0,52 detik. Oke, saya coba lagi. Oke, 0,52 detik lagi. Saya coba running lagi. Oke, dia cepat stabil ya. Ini nah, tetap sama. Ketika intervalnya dia 6 milisecond, saya coba running 0,52. Saya coba running lagi. Tetap 0,52. Saya coba lagi. Oke, tetap segini. Ketika ini nilainya 10, kita coba running. Oke, 0,52. Jadi dia lumayan cepat responnya. Oke. Sekarang kita bahas apa isi dari program itu kemarin. Yang kemarin kan di tugas pertama kan sudah saya suruh bikin perkalian apa namanya sederhana menggunakan ini menggunakan apa Embarcadero. Kemudian yang kedua saya suruh menampilkan di grafik. Kemudian saya suruh buat yang ada di apa namanya algoritma klasifikasi yang sederhana. Ini dia sudah jalan seperti ini. Apa untuk menampilkan di grafik ini lah. Sekarang bagaimana cara dari klasifikasi yang sudah kalian buat di tugas 2 itu akhirnya saya gunakan sebagai suatu sistem kendali. Di sini kita coba yang lebih jauh lagi. Ini kan set point-nya negatif 172. Jadi ini otomatis set point-nya. Saya coba running. Nah, ini nilainya seperti ini. Ini osilasi. Oke, kita coba. Berapa lama dia bisa stabil? Oke, dia nggak stabil-stabil ya, sangat lama sekali. Oke, dia baru stabil di 49,52 detik. Oke, kita cek bagaimana isi programnya. Yang pertama adalah fungsi dari
Ini dulu di dalamnya. Ini programnya. Wah, mantap ya. Ah. Oke, di sini ada di program timer ini ada apa namanya prosedur LN, prosedur MN, prosedur S, prosedur MP dan prosedur LP dan defasifikasi. Nah, prosedur LN ini adalah nilai yang ini. Oke, kita kan punya nilai LN di sini. Punya rule base segitiga LN ini. Oke, segitiga LN ini. Bagaimana skripnya? Ini kan nilainya kan dia memiliki center of area 10 dan maksimum poinnya kan negatif 5. Oke, kita coba lihat di LN. Oke, di mana nilai X yang kemarin, ini adalah nilai errornya. Oke, ini nilai X ini adalah nilai errornya. Kan ini ada di label 7 toh. Kita coba didesain, lihat. Nah, ini nilai error, ini kan ada di label 7. Nah, yang tadi saya tunjukkan. Oke, bagaimana cara membacanya? Oke, ketika nilai error kurang dari B, maka klasifikasi bernilai 1. Oke, kita cek di sini. Oke, ketika nilai error kurang dari B, B itu maksudnya center of area yang ini bernilai kurang dari 10. Jadi misalkan errornya 100 ataupun minus 200 atau berapapun, pokoknya dia selama di bawah nilai minus 10, maka nilai dari apa namanya klasifikasinya adalah bernilai 0. Oke, ketika nilai error itu lebih besar daripada B dan nilai error kurang dari C, maka dia dihitung di mana nilai fasi LN ini adalah error dikurangi nilai C dibagi nilai B min C. Seperti ini. Oke, kita lihat di sini bahwa nilai tadi kalau errornya, ketika nilai errornya lebih dari minus 10 dan nilai errornya lebih dari B, di mana B itu adalah minus 10, dan nilai errornya kurang dari C. Nah, ini di mana nilainya negatif 5. Kayak gini. Oke, ini kan kayak gini. Nah, kemudian ketika nilai error ini melebihi nilai C, maka dia bernilai 0. Nah, ketika errornya lebih dari C, C tadi kan di sini nilai C kan bernilai negatif 5. Ketika nilai error lebih besar daripada 5, maka dia bukan himpunan dari LN ini tadi. Maka dari itu, di sini ketika nilai error lebih dari C, maka nilai klasifikasinya adalah 0. Dia bukan anggota dari LN tadi. Tetapi pada MN atau medium negatif, kita tahu bahwa nilai A atau nilai terendahnya adalah negatif 10, center of area-nya adalah negatif 5, dan maksimum poinnya adalah 0. Kita cek di sini. Oke, di mana nilai A yang ini tadi, nilai terendahnya A, itu adalah negatif 10, center of area-nya adalah 5, negatif 5, dan nilai maksimumnya adalah 0. Kita cek di sini bahwa nilai MN untuk A ini nilai terkecilnya adalah negatif 10, center of area-nya negatif 5, dan nilai maksimumnya adalah 0. Kita cek di programnya, di mana jika nilai X kurang dari atau sama dengan nilai A, oke, berarti ketika nilai X itu bernilai kurang dari negatif 10, min 10, maka jika errornya kurang dari atau sama dengan min 10, maka klasifikasinya adalah 0. Jadi dia bukan termasuk anggota dari apa namanya? Bukan termasuk anggota dari himpunan MN atau rule base MN. Nah, tetapi ketika dia memiliki error ini berkisar antara lebih besar daripada A dan error kurang dari B, maka B atau center of area dari MN tadi, maka dia rumusnya yang ini, klasifikasi MN sama dengan nilai A, nilai terendah dari MN tadi, dikurangi nilai errornya, dibagi dengan
nilai terendah dari MN dikurangi center of area-nya. Jadi ini rumusnya. Oke, berikutnya sama. Ketika nilai error itu sudah melebihi dari center of area-nya, ketika nilai error itu melebihi dari B, maka lebih dari B dan nilai error itu kurang dari nilai maksimumnya, maka dia dihitung seperti ini lagi, di mana nilai error dikurangi C dibagi B atau center of area-nya dikurangi C. Seperti itu. Oke, berikutnya juga sama, ketika nilai error itu melebihi dari C, maka falsifikasinya bernilai 0, karena ketika nilai errornya sudah lebih dari 0, maka dia bukan himpunan dari MN lagi. Nah, seperti itu. Begitu selanjutnya. Jadi ini kan ada yang S, ada yang MP. Ini kita masukkan semua nilainya, terus ada yang LP atau large positif. Oke, khusus yang large positif ini hampir sama dengan yang large negatif tadi, yang large negatif. Cuma dia bedanya dibalik. Kita lihat di sini ada large positif. Large positif, di mana nilai A ini bernilai negatif 5, nilai B atau nilai center of area-nya adalah 10, dan nilai C-nya nggak ada. Nah, nilai C-nya tidak terhingga. Oke, kita lihat di sini. Ketika nilai error kurang dari atau sama dengan A atau nilai terendah dari himpunan LP, maka nilai falsifikasi large positifnya bernilai 0. Jadi kalau misalkan di sini kan nilai A-nya kan 5, tapi ketika errornya 4,9 hingga 5,0 misalnya gitu, dia bernilai falsifikasinya bernilai 0 karena dia bukan termasuk himpunan dari rule base LP. Tapi ketika nilainya tadi berkisar antara nilai errornya lebih besar daripada A atau 5 dan nilai errornya kurang dari center of area-nya, di mana center of area-nya kan bernilai 10, maka rumusnya seperti yang di atas tadi, falsifikasi LP sama dengan nilai A, nilai terendahnya 5, dikurangi nilai errornya berapa, oke, dibagi A dikurangi B, seperti itu. Oke, ketika nilai errornya X ya, ini kan X, nilai error kan X, lebih dari B, maka falsifikasinya bernilai 1. Oke, jadi ketika nilai errornya ini sudah lebih dari 10, misalkan 20, 30, 40, seperti itu, maka nilai falsifikasinya akan bernilai 1. Oke, bagaimana cara menghitung nilai error? Oke, kita lihat di sini untuk nilai error. Nah, untuk nilai error itu adalah set point dikurangi dari output. Nah, X tadi itu yang dimaksud itu error. Jadi nanti nilai error ini akan dipanggil sebagai X pada falsifikasi. Oke. Terus bagaimana cara menentukan output? Nah, ini untuk outputnya. Oke, nilai outputnya adalah yang ini. Kita punya defalsifikasi. Jadi ini adalah bagaimana suatu nilai yang sudah kita buat defalsifikasi, dia akan diterjemahkan lagi menjadi suatu sistem kendali. Oke, di sini ada center of area LN. Ini maksudnya center of area output. Jadi ketika LN yang bagian output ini nilainya kan 0, 0, min 5, min 10, terus ini plus 5, plus 10. Oke ya. Nah, di sini ini sebenarnya suka-suka aja. Kalau yang min 2, min 1, 0, 1, 2, ini sebenarnya suka-suka aja. Cuma yang S ini harus tetap 0. Ini kalian mau ganti jadi 20, mau kalian ganti jadi 10, terserah. Ini enggak masalah. Cuma kalau semakin besar nilai yang kalian gunakan, maka dia fluktuasinya yang tadi osilasinya tadi ketika oke, kita coba ya. Ketika nilainya min 2, min 1, 0, 1, 2, kita coba simulasikan.
Yang ini tadi. Oke, ketika set point-nya saya ganti 50 ya, dengan intervalnya misalkan 10, saya coba running. Oke, dia segera steady state atau dia langsung apa namanya? Langsung stabil ketika di 0,51 detik. Oke. Ketika ini saya besarkan jadi 20, 10, min 20, min 10 dan 20. Ketika saya running, nilainya akan ini, oke saya kasih ini 50, ini intervalnya saya kasih 10. Dia akan sulit untuk stabil. Oke kita coba running ya. Nah ini akan seperti ini nilainya. Jadi dia akan osilasi terus. Oke kayak gini ya hasilnya. Dia akan sulit akan sulit untuk stabil. Oke. Ketika ini saya ganti jadi misalkan jadi 4, ini saya ganti jadi negatif 2, ini saya ganti 2, ini saya ganti 4. Oke. Saya save dulu. Kemudian saya coba running. Nilainya ini tadi kan 50, kemudian intervalnya 10. Nah, ini sedikit lebih cepat, lebih bisa stabil meskipun dia agak lebih lama. Oke, dia membutuhkan waktu 1,65 detik. Nah, ini gelombang osilasinya seperti ini bentuknya. Oke, ini ketika set point-nya saya ganti 55, saya coba running lagi. Nah, dia kayak gini. Nah, bentuknya beda lagi. Ketika set point-nya saya ganti min 5, saya coba running. Nah, hasilnya kayak gini. Ini adalah program klasifikasi yang saya buat. Oke. Terus di sini ada fungsi timer dan fungsi lainnya. Oke, di sini ada fungsi di sini ada label 1 di mana ini adalah nilai klasifikasi LN, terus ada label 2 di mana itu klasifikasi MN, label 3 adalah nilai klasifikasi S. Jadi yang ada di sini tadi ini adalah nilai dari klasifikasi yang seperti pada tugas 2 yang saya yang sudah saya jelaskan kemarin. Oke, ini adalah beberapa konstantanya. Oke, tugasnya simple. Tugasnya simple. Ini kan ada nilai klasifikasi, kan ada nilai klasifikasinya kan rule base-nya di sini kan ada negatif 10, negatif 5, 0, plus 5 sama plus 10. Nah, kekurangan dari program yang saya buat itu harus saya masukkan secara manual di program. Jadi saya harus membuka program, kemudian saya masukkan. Jadi di sini yang DLN min 10, ini min 5. Kemudian di sini min 10, min 5, 0. Seperti ini kan. Nah, tugas Anda bagaimana caranya membuat program ini ketika ini saya running. Ini saya running. Nah, nilai yang ada di sini itu saya ubah menggunakan edit. Jadi saya pakai edit di sini, set taruh di sini, kemudian ketika saya running, ini nilainya yang tadi yang ada di program itu dia langsung berubah dengan apa yang kalian inputkan menggunakan edit di sini. Seperti contohnya seperti ini. Ini kan set point kan saya menggunakan edit. Nah, ini sebenarnya kalau set point di sini, ini bisa aja sih saya pakai set point-nya misalkan di sini set point saya sama dengan titik 2 sama dengan misalkan 100. Ya bisa. Sama aja kayak yang ada di bawah sini, yang ada di B sama C sini. Cuma yang saya inginkan bagaimana kalian membuat nilai A sama B yang ada di fungsi ln, fungsi mn, s, mp dan lp tadi itu dimasukkan menggunakan fungsi edit di bawah sini. Jadi ketika program itu kita jalankan, dia bisa bekerja. Jadi langsung ketika saya kasih nilai, dia langsung berubah sendiri nilainya kayak gitu. Oke, tugas Anda hanya itu sebetulnya. Oke,
Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, ada yang tanyakan? Halo? Ya, Mas. Oke. Kameranya silakan diaktifkan, kita akan absen lagi. Oke. Ada yang ditanyakan dari tugasnya? Belum kayak Mas. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung WA sampean Mas. Suaranya nggak begitu kedengeran. Misalnya nanti kalau ada pertanyaan bisa